Kalau cuma empuk doang gampang, ada mereknya gitu kan. Ya, sebenarnya gue pas terbang sana gue pakai ini, tapi tuh hari awal gue pakai si Kitadake. Ya. Gue pikir nih, matilah gue hari ini. Yang langsung habis itu, entah kenapa kok bisa langsung habis. Iya bisa langsung habis dong, langsung terjual lagi di online 3 juta soalnya. Jumpa lagi di TV, jumpa lagi di podcast sepatu yang kali ini kita mau bahas mengenai sepatu untuk jalan atau mungkin sepatu buat liburan. Nah, cocok. Karena baru ada yang selesai liburan. Ya. Itu liburan nyambi. Ngetes sepatu. Ngetes sepatu. Iya. Oh, dikira ngetes handphone doang. Sekalian juga sih, sekalian. Ya udah tayang ya, udah tau lah. udah tahu. Oke. Berdasarkan dari hasil yang kemarin nyobain itu sehari bisa 20.000 plus langkah. Oke. 20.000 plus langkah itu dan nyoba ganti-ganti sepatu. Terus abis itu ke Taiwan lagi, nyoba lagi beberapa sepatu lagi untuk dapetin feel-nya sebenarnya rasanya seperti apa. Kayaknya dapat sebuah kesimpulan yang lucu sih sebetulnya. Cuman mau nanya dulu sebetulnya. Kalau buat jalan kaki, Angga ini kan udah kumpulan sepatunya udah nggak jelas berapa. Gak jelas. Kalian perhatiin ya, tiap kali kita podcast sepatu ya, ini sepatu yang sebelah sana tuh ganti terus gitu. Dicicil ya. Iya. Kan banyak pilihan, banyak udah nyoba dipakai buat jalan juga udah, feeling udah nyoba, udah jadi pemerhati lah ya, udah cukup lama gitu. Nah, kalau lu sendiri, kalau buat jalan, buat traveling, buat jalan kaki yang banyak, pilihannya apa? Oke. Ini udah kelihatan sih ya pilihannya apa. Cuma satu doang yang beda, tapi mayoritas ya Ultraboost. Ini kan sepatu yang teknologinya menyatukan kita. Maksudnya kita ngobrol gara-gara pertama soal boost kan. Ultraboost ya. Ya sebenarnya prefer karena udah pernah lihat. Pertama kemakan sama marketingnya mereka. Ada satu video yang pakai bola besi dipantulin perbedaan antara Eva sama Boost ini kayak Boost gimana untuk absorb hentakan. Gitu, dan ternyata pas udah dicoba pun ya memang betul ini ngebantu buat dapat mobilitas yang lebih tinggi ketika kita lagi jalan. Mobilitas lebih tinggi karena nyaman karena cushioning ya. Betul, cushioningnya enak banget, empuk gitu banget dan secara gaya pun masih dapat. Kalau kestabilannya gimana? Masalah kan kalau empuk itu masalah telapak kaki nih biasanya nih. Kalau nggak stabil nih masalah betis nih biasanya ntar. Ya sih pasti capek ya kalau nggak stabil. Kalau nggak stabil. Oke. Grip di outsole-nya Boost kan udah pakai Continental ya. Nah, ya jadi emang nggak licin. Memang provide pertama provide stability dari minimnya justru ngegrip banget ketika dipakai jalan. Sudah torsion lagi di tengah ya. Betul, ini kan buat ngebantu stabilitas juga. Ya, tengahnya biar nggak ketarik juga. Ini juga sebenarnya torsion bisa dibilang salah satu predesesornya tuh ada di ZX8000 ini. Oh, dia mulai. Ini juga ada torsion. Ada tulisannya lagi torsion. Jelas. Ya. Terus kalau sebetulnya secara look simple banget, pokoknya dengan outsole yang udah Continental ini itu kan berarti jelas lah ya namanya ban, berarti memang gripnya bagus. Ya, dia gripnya bagus sih. Licin-licin juga masih enak kok dia, masih lumayan. Terus ada torsion juga dan Boost ini kalaupun dibilang empuk tapi dia bisa kembali lagi ke bentuk aslinya sehingga nambah ketika kita lagi ngelangkah tingkat stabilitas ngedorong balik gitu, jadi lebih stabil. Tapi spesifik Ultraboost kan? Spesifik Ultraboost. Kalau gue mungkin ada tambahan si itu ya, Solar Boost ya, yang rasa stabil. Memang lebih performance juga sih. Iya, dan heel-nya juga stabil kan, kanan kirinya ada nggak kayak jatuh kanan jatuh kiri ada gitu. Ada bagian yang meluknya di sebelah sini ada yang meluk di situ. Rangka tambahan. Belakangnya juga ketahan gitu kan. Ini mainan teknologi banget nih. Betul. Karena kalau empuk doang nggak bisa. Ada yang empuk doang ya, tapi lama-lama capek juga karena nggak ada, kurang penyangga, kurang supportnya. Itu kan butuh perhitungan dan pasti costnya lebih tinggi. Kalau cuma empuk doang gampang, ada mereknya gitu kan. Ya itu empuk doang. Tapi biasanya ntar yang pegel betisnya. Iya, kalau ke rumah sakit sering lihat lah. Oh iya betul. Tolong diganti. Ada yang lebih baik. Banyak. Tapi gue harus setuju. Gue juga punya Ultraboost dan itu enak banget. Iya. Gitu. Nah cuma nih ya yang mau kasih lihat nih.
ini kan di sini ada 4 nih sepatu lokal. Satu bukan punya gue lah. Ada 3 sepatu lokal di sini. Ada Markyu, ada si Kanki, Story Kitadake ya. Yeah. Story, karena pernah ada story-nya itu loh, Story Kitadake gitu kan. Terus yang terakhir diambil yang si ini nih, Ortus 8 Brisbane. Oke. Ya kan, Ortus 8 Brisbane. Sebetulnya temennya nih ada Bristol. Itu juga. Bawahnya juga sama Empu. Dari ini sebenarnya ada Kanki, Story Honjo yang baru. Baru banyak yang banyak yang nggak tahu nih yang baru beda nih. Ini yang baru. Kelihatan ya kan? Lebih nonjok belakangnya. Lebih manjang. Ya lebih manjang lagi. Jadi ini beda sama yang slim dulu. Ya. Jadi kelihatannya kayak slim. Gue juga kaget sih pertama kali. Dia nggak ada pengumuman, nggak ada apa, tiba-tiba nongol aja gitu. Kebetulan si Ihsan beli, dipakai buat komputer, ternyata enak. Oke. Tapi gue nyobain, ini masuk dalam kategori yang heel-nya empuk banget. Jadinya malah goyang-goyang kanan kiri sedikit. Di harga hampir 300 ya, nggak nyampe 300 kan? Ya let's say 300 deh sama ongkir. Ya benar deh, oke. Sama 290 iya, something. Iya 200 ya. Ya gak banyak protes sih. Iya. Cuma kan kalau udah mau jalan 30.000 dan lu mesti make sure bahwa mata kaki lu tidak terganggu ya. Gak tiba-tiba cengklak gitu. Aduh, kan. Apalagi liputan. Jalan-jalan juga gak enak Pak. Lagi jalan-jalan sama istri tiba-tiba kecengklak, besoknya gak bisa jalan-jalan kan. Gak lucu sih. Gak lucu gitu, sama-sama gak enak. Nah spesifik buat gua yang tubuhnya lumayan berat, agak ganggu. Karena dia limbung kanan kiri di belakangnya. Terlepas dari itu enak banget. Kalau buat sehari-hari enak banget sih sebetulnya. Kalau tubuh badannya ringan sih gak apa-apa. Nah ini kebetulan dari sini semua yang 46 lah, dapat 46. Ada 2 yang akhirnya stand out. Banyak orang bilang ini enak banget buat dipakai jalan. Ya. Ada Kitadake, ya kan, yang stylingnya kata orang sudahlah ya ini dibilang cukup skena ya, cukup culture nih kan. Terus ada yang agak-agak silent nih, sampai Dokter Tirta kemarin ngangkat rame dia. Wah, ini mendapatkan spotlight yang luar biasa. Dan ya kan? apakah layak? Nah, setelah dipakai, karena lihat dari bentuknya nih teman-teman ya. Ini kebetulan gue beli sebelum dibahas sama itu ya. Sebelum kita dibahas. Udah pernah tampilin juga. Iya udah pernah tampilin juga. Ini beli sebelum. Waktu itu penasaran sama Ortus 8, tapi pengennya yang buat jalan bukan buat lari, karena gue jalan bukan lari, gitu kan. Ini udah lebih dari 50.000, udah hampir 100.000 kali. Kelihatan dari bentuknya ya, aftermath-nya tuh bentuknya udah ketarik-tarik. Ini wajar gitu. Teman-teman, nggak ada barang atau nggak ada sepatu yang bisa ngejaga bentuknya setelah dipakai puluhan ribu langkah. Ya, ini udah hampir 100 kali. Udah hampir 100. Di sini juga terbukti yang orang-orang bilang bawahnya bisa habis-habis dikit gitu kan. Pasti. Terbukti. Nah, sementara on the other hand ada si ini Honjo. Ini kebetulan kemarin gue bawa dua-dua Kitadake, Kanki Kitadake. Gue bawa ini sama Ortus 8 yang Brisbane ke Turki. Oke. Lokal aja nih, berarti full lokal selama di Turki. Sebetulnya gue deg-degan. Ya kan sekali gini ya, kalau ya bukan apa-apa nih, kan ada opsi ya. Si Solarbus masih ada. Betul. Ya masih hidup ya. Mau bawa Ultrabus ada, mau bawa Asics ada gitu kan. Yang semua udah proven itu memang bisa. Itu performance shoes ada gitu, bisa gitu. Cuma kemarin kalau gue bawa yang sepatu luar lagi nih, brand-brand internasional, ujung-ujungnya nih yang brand lokal ditinggalin pasti nih. Akhirnya menyimpulkan, oke lah kita main gila aja, nggak usah bawa itu, bawa aja sepatu ini. Kita bawa aja yang lokal. Jadi waktu itu kemarin gue bawa lokal 2 biji. Gue sempat sharing juga di IG sih, gue bawa lokal 2 biji. Nyoba-nyobain, cuma waktu itu belum ada kesimpulannya. Nanti sekarang mau kasih kesimpulannya nih gitu. FIA Turki itu model di Istanbul itu model jalannya kebanyakan seperti apa ya, nggak rata, nggak mulus-mulus rata banget gitu. Jadi modelnya banyak yang pakai kayak konblok gitu. Jadi kebayang ya, stability perlu, dan jalannya banyak jalan-jalan yang tua dan dia naik turun. Lumayan ekstrim. Lumayan ekstrim. Dengan apa? Sudut yang lumayan ekstrim. Ya itu yang namanya lo nanjak itu harus bungkuk. Nggak bisa tegak begitu kalau nanjak ke belakang. Oke. Jadi udah agak bungkuk gitu kalau nanjak gitu.
Sebenarnya mirip-mirip kayak San Francisco juga sama tuh kayak gitu tuh. Iya. Itu juga gitu. Naik turun. Cuman kemarin nyobanya di Turki kebetulan agak dingin suhunya sekitar 16 sampai 22 gitu. Agak dingin jadi lebih. Dengan pori-pori selebar ini? Nggak masalah. Sebenarnya nggak masalah. Ya, kalau bicara dinginnya nggak masalah. Nggak terlalu masalah karena nggak terlalu dingin juga sih. Dan pakai kaos kaki aja lah ya. Beres gitu. Harus. Nah yang lucu, yang gue temukan yang lucu adalah di hari awal. Sebenarnya gue pas terbang sana gue pakai ini, tapi tuh hari awal gue pakai si Kitadake. Gue pikir nih, matilah gue hari ini. Soalnya kan lumayan keras bawahnya ya. Cuman ya karena orang pernah bilang enak ya, masa gue nggak cobain? Kan sebenarnya agak keras gini bawahnya. I was surprised. Sampai 10.000 langkah, gue nggak komplain sama sekali. Oke, masih. No complain at all sampai 10.000 langkah, tapi tuh jalan kaki banget ya, yang gila-gilaan. Yang berdiri tuh ada tuh. Jadi 10.000 tuh nggak ngitung berdirinya berapa lama kan. Berdiri di bus gitu kan, jalan kaki. Bahkan waktu gue turunan yang cukup curam di jalanan gitu, gripnya enak banget. Ini grip enak banget gitu, kayak gripnya enak banget. Fitting enak banget, terlepas dari talinya yang kepanjangan. Sampai jadi mesti dilipat-lipat begini, yang udah gitu bentuk udah nggak penting jadinya kan. Bentuk udah nggak penting, yang penting dia bisa ngikat aja gitu. Tapi begitu itu fittingnya di gue enak. Ingat ini mungkin berlaku buat semua yang pakai size di kisaran 46 mungkin ya. 46 setengah 47 mungkin. Tapi kalau dia nggak ada sih 47. Ya 46 lah ya, mungkin 45 46 akan mirip nanti dengan berat badan kurang lebih di 70 sampai 110 mungkin. Akan kurang lebih situ. Nah, jalan turunan stable. Gua nggak berasa tuh jari nabrak ke depan tuh. Oh, berarti memang gripnya dia bisa nge-grip. Jadi si telapak kaki nggak main depan belakang. Iya, itu capek juga. Kalau main depan belakang itu kan baru sebentar, nanti ujung jarinya begitu dilepas kan bisa megar gitu ya. Sakit gitu kan. Apalagi kalau lupa potong kuku. Itu sakit banget itu. Udah pernah kejadian soalnya saya, Pak. Udah pernah. Jatuh kayak banyan efeknya, kayak bunian. Ya, kayak bunian belum jadi. Meradang gitu, juga. meradang tapi di ujung-ujung tuh. Nah, ini enggak. Karena gue udah pernah ngerasain sepatu yang kayak gitu. Ini sepatu luar loh. Ini enggak. Asal emang di tighten dengan bagus. 10.000 langkah gue gak ada masalah. Gue inget 12, 13, 14 mulai. Tapi bukan betis. Paha. Kalau betis kan berarti dia gak stabil nih. Kalau saya paha sih ngeri sih. Lebih parah lagi gitu. Telapak kakinya tapi. Telapak kakinya kayak gak dapat ampun gitu. Telapak kakinya karena gak dapat cushioning yang oke. Udah mulai capek. Setelah 14.000, 15.000 menuju ke 20.000 aja tuh agak siksa ya. Di situ sudah mulai. Di situ gitu. Jadi sampai 10.000 gue enak banget. Mungkin kalau badannya lebih ringan nggak terlalu masalah. Mungkin. Tapi kalau seberat gue dia akan minta cushioning ekstra gitu kan. Di situ gue bilang ini hebat sih. Gue nggak nyangka bahwa sekeras ini dirasanya keras gitu ya. Tapi gue bisa nyaman sampai 10.000-an. On the contrary gue nyobain kemarin Asics yang Gore-Tex di Taiwan, 7.000 udah sakit kaki gue. 7.000 step kaki gue udah sakit, bahkan udah berasa sampai ke paha-paha. Ada fitting feel-nya fine. Fitting tuh luar biasa enak. Itu Asics. Fitting udah fine lah, nggak ada masalah lah ya. Yang jadi masalah bawahnya keras banget kemarin karena itu yang Gore-Tex emang buat hiking. Gue pakai di dalam kota. Wah salam lah, kerasnya minta ampun, bawahnya rasanya keras banget. Ini tidak seperti itu. Ini lebih enak jauh. Oke. Jadi buat yang suka jalan di perkotaan memang udah enak banget. Cocok ya. Iya. Dan mungkin trennya bukan yang halus, nggak perlu halus banget karena ini tempat yang kasar-kasar gitu. Ya, turunan gitu nggak ada kepleset-pleset sama sekali, nggak ada gitu. Jadi I would recommend ini satu kalau mau buat traveling. Yang jadi masalah cuma satu ini, kalau kalian masukin dia ke dalam tas karena lumayan berat. Ya, jadi pakai aja. Kalau pakai strapnya bawa aja dia gitu. Ini soalnya solid banget. Kayak kerasa keras. Ya. Tapi lagi-lagi nggak bisa komplain karena dia stabil. Akan beda sekali dengan yang ini karena nggak stabilnya. Mungkin gua akan bermasalah dengan betis. Gitu, jadi goyang-goyang gitu karena kan. Terlalu empuknya. Terlalu empuknya itu tidak enak kalau benar-benar diajak jalan. Ayo jalan sini, jalan sana gitu kan. Dari masjid ke masjid. Iya sih, Bapak ada foto banyak kan di masjid ya kan. Soalnya kan di sana gitu. Iya.
Dari masjid ke masjid. Mungkin masalah gue cuman kalau dari masjid ke masjid adalah ini kan mesti diikat ya, dan atasnya kan model lepasan gitu ya. Agak PR gue. Latihan ngegimbal. Ngikat mulu ribet gitu kan. Gak bisa dibikin slip on juga gitu. Lepas-lepas mulu kalau dibikin slip on. Oh enggak, kalaupun dibikin slip on dimasukin ke dalam gitu enggak nyaman sih pasti. Gak nyaman. nyaman. Karena kan banyak. Iya, lepas di sininya. Iya, kebanyakan yang lepas gitu. Gak enak. Jadi mesti diikat. Tapi anyway, style wise terus pakainya itu enak. Terus hari kedua gue pakailah si Orthos 8. Ini kaget sih. Kaget in a good way kayaknya. Saya senyum. Ya, gue punya masalah sedikit di awal dengan fitting. Karena ini sudah 46, udah paling gede. Ujung ke depan belakangnya gue udah ngepas, udah pas lah. Nggak terlalu nggak nempel, masih agak kosong gitu ya. Cuman gede banget. Oh, lebar. White banget. Tapi kan dia tidak menyatakan dirinya white ya. Iya sih. Kalau Bapak kan beli sepatu gini kan ada ya, ada kadang-kadang ada white. labelnya tuh ada white atau yang mid atau narrow gitu kan. Ada beberapa sepatu malah kalau buat lari bener-bener dijualnya ada white narrow. Ini kan nggak ada nih. Ini kayaknya white deh. Terasanya seperti itu soalnya. Ya, correct me if I'm wrong, tapi ini berasanya kayak white gitu, kayak agak lebar. Kita lihat dari atas sih, dari eagle view lah ya. Ini memang lebar. Di sini sih white sih. Iya, emang lebar. Membuat gua harus, jadi gua harus ngikat ini supaya fitting. Makanya lihat bentukannya. Ya, ini dekat banget. Dekat banget di atasnya jadi diikat rapat. Ini jadi nggak bisa ngangkat kan? Iya. Tapi justru ngegripnya di atas karena ini. Ini ada part nggak enaknya sih sebetulnya. Di awal pakai uppernya nggak enak. Buat gue uppernya agak kaku rasanya gitu. Oh oke. Agak kaku. Terus agak bingung posisinya ini mau kemana gitu. Oh ini kadang-kadang gue melihat lagi duduk gitu. Dari sebelah sini, terus sebelah kanan, terus sebelah kiri gitu. Ini yang agak kayak bingung gitu posisinya. Kenapa bingung ya? Bahkan di Ketadaki nggak ada tuh begitu. Masalah bingung tuh nggak ada. Mungkin karena dia agak kaku di atasnya. Oke. Terus feel-nya dia itu sampai sebatas sini, sampai sebatas tengah sini, itu tebel. Tiba-tiba kopong di depan. Oh, ada hollow gitu. Tiba-tiba kopong di depan. Jadi berasa kayak ketahan dari atas. Tapi gue pikir, oke, ini lucu. Berarti kalau gue kencengin harusnya lebih ngunci. Ya, sayangnya emang dia nggak punya pengunci yang ke belakang ya. Ya. Dia nggak ada. Bukan sepatu lari. Yes, tapi gue berharap sepatu jalan bisa kayak gitu juga. Betul, karena kadang-kadang butuh. Ya. Kalau jalannya agak ekstrim naik turun, sebetulnya gue pengen tuh dikunci supaya kaki gue nggak meluncur ke depan gitu. Karena kalau ngomongin kenyamanan ya itu salah satu opsi buat ngasih kenyamanan lebih. Apalagi kalau udah agak tua ya sepatunya udah mulai longgar. Betul. Nah itu kuncian gitu. Nah berakhir dengan pas pakai ini, gue harus adjustment. Gue ingat pertama kali gue turun, gue berasa itu agak nyelonjor. Oh iya ini kurang kencang nih. Sebentar, kencengin dulu. Dapat. Oke, fine. Jalan. Sampai 20.000 I'm feeling fine. 2 kalinya ini ya? Yes. Ini berarti terrainnya sama kan? Maksudnya jalannya Terrainnya sama. Jenis medannya sama jalan ya? sama. Ya walaupun arahnya mungkin beda tapi mirip-mirip medannya. Naik turunnya di awal juga sama karena dari tempat gue harus turun dulu ke bawah baru jalan lagi gitu kan. Okay. Nah lucunya yang gue takutin dari ini adalah dia kan empuk banget. Gue takut gak stabil kanan kirinya. Ketakutan di awal. Ya mati nih gue ntar. Betis mampus nih. Ternyata tidak. Ternyata dia lumayan stabil. Nggak sekalipun gue ngerasa bahwa ini harus gue tahan kanan kiri berdiri di atas di kereta gitu. Kalau harus berdiri nggak masalah. Nggak seperti yang itu kan ya. Iya. Saya udah pernah ngerasain Pak. Aman, wah kaki aman gitu. Tapi betisnya pegel banget. Kenapa ngejagain kanan kiri ya. Capek gitu. At the end of the day gue bilang ininya enak banget, super enak. Tapi setelah itu kan gue pakai lagi nih ke Taiwan, gue menemukan bahwa ada satu lagi. Taiwan itu hujan. Oh. Jadi kena dites adalah gimana kalau kamu jalan traveling di dalam kota dalam kondisi hujan. Itu kan tiba-tiba bisa kena lantai licin. Iya. Nggak enak banget. Tapi harus jalan terus nih. Pakai yang lain tuh banyak yang udah gitu. Meluncur. Gliding. Ini enggak. Nah enggak, ini lumayan enak. Nah dengan tapinya masuk sekarang nih. Begitu kering, ini kayak sepatu anak-anak Pak, bunyi cit. Oke. Duh, Gunawan tuh sering denger tuh. Gue lagi jalan tiba-tiba cit. Diangkat nih, harus diangkat sedikit, biar nggak norak gitu. Tapi itu nandain berarti memang gripnya bagus dong. Bagus. Kebukti kan. Ya
problemnya cuman ini baru Turki sama Taiwan ini udah mulai ledes, udah mulai ada beberapa part yang mulai udah nyatu udah ya. mulai aus di sini gitu. Walaupun menurut gua sih untuk harganya sih I'm fine dan apa kenyamanan yang gue dapat I'm fine. Satu hal yang jelas adalah setelah 2 traveling itu berakhir dengan gua mengandalkan si Ortus 8 ini banget. Sekarang gue harus menyembunyikan Ortus 8 ini supaya sepatu gue yang lain masih bisa dipakai. Biar nggak manja ya. Biar nggak manja. Nah, ini nih, saya ngerasain jadi manja nih. Makanya nungguin review ini. Nah, gue nggak bisa bilang bahwa ini senyaman teknikal senyamannya tuh teknis banget kayak Boost. Kalau gue bilang Boost tuh teknis banget nyamannya. Gue bilang ada sepatu bisa gini ya, cushioningnya luar biasa, stabilnya luar biasa gitu kan. Nah orang-orang pada bilang wah sepatunya enak nih, enteng. Sejujurnya buat gue ya, enteng nggak terlalu ini loh. Enteng bukan pertimbangan sih. Bukan pertimbangan sebetulnya. Kecuali lu pelari mungkin ya. Iya. Karena begitu kan itu beda. Kalau buat jalan nyaman justru butuh yang stabil. Butuh stabilnya dulu nomor 1. Banyak yang salah kan mikir wah sepatunya enteng nih, enak nih. Bukan itu patokannya kalau menurut gue ya. Setelah nyoba. Karena kalau bicara enteng doang enak, harusnya kita Kitadake jadi tidak senyaman Honjo. Iya betul. Kenyataannya gue lebih nyaman pakai Kitadake karena dia lebih stabil. Terlepas dari telapak kaki yang capek menjerit gitu. Telapak kaki gue menjerit akhirnya setelah 14.000 lah itu menjerit gitu. Sementara pakai ini dapat semuanya. Oke. Gue dapat semuanya. Ya kalau dipakein Gore-Tex sekali lebih enak lagi ya nih. Harganya jadi langsung ngomongin harganya nih. Soalnya waktu di Taiwan gue langsung kalau hujan nih ribet banget ya. Ribet banget. Gue punya sepatu Gore-Tex 1 yang gue bawa kalau buat hujan gitu. Ya terpaksa pas hujan-hujan gue pakai. Keras soalnya bawahnya. Tapi gak licin kan? Masih bisa licin kalau di lantai yang licin masih bisa licin. Berarti rasanya tetap lebih enak ini. Karena gue gak punya Vibram. Kalau yang pakai Vibram kan bawahnya lebih cekat sama kayak si ini Continental bawahnya juga lebih enak gitu. Ya ujung-ujungnya apa? Kalau hujannya tipis-tipis doang gitu atau paginya nggak hujan, gue bawanya ini aja udah gitu. Bawanya Ortus 8 nggak. By the way ini tidak disponsori sama Ortus 8 ya. Mohon maaf Ortus 8 bahkan mungkin nggak tahu ada podcast ini. Masa? Nggak. Gitu. Jadi buat gue ini nyaman sekali kalau buat dipakai buat jalan. Kalau gue punya satu pilihan sepatu doang buat jalan, kemungkinan besar malah gue nggak akan bawa sepatu-sepatu yang luar dari luar itu. Kemungkinan besar malah gue bawanya udah ini. Udah cukup banget. Dan dengan harganya ya agak-agak dispensable jadinya gitu. Oh iya sih. Walaupun Ortus 8 nggak murah-murah amat. Betul. Tapi tetap dibandingkan dengan mungkin. Oh gini aja pembandingnya Pak. Ini ada 4 sepatu nih lokal semua ya. Kalau dibeli baru Pak, itu nggak ada setengahnya satu sepatu itu. Iya kan? Iya. Ini ada 4 biji nih satu lokal nih. Kalau kalian jumlahin aja sendiri ya. Kira-kira coba ya cari itu tadi kita udah sebutin ya. Namanya. 4 biji ini harga barunya dijumlahin, nggak dapat separohnya satu sepatu itu, nggak dapat. Iya sih. Gitu. Terus terang tapi ini pengalaman dari nyobain beberapa doang ya. Masih ada beberapa yang ke-skip. Terus ada beberapa juga sepatu yang di brandnya tuh nggak ada ukuran gue. Ya itu sayang sih. Karena gue pakai 46, pakai 29,5 lah paling nggak. Itu nggak ada. On the side note, Marque ini juga gue pakai sering. Gue pakai sering banget Marque-nya ini. Kalau kalian mau pakai buat jalan ya, terus mau cari style seperti ini, style gayanya seperti ini buat jalan, menurut gue daripada pakai yang nari-nari itu ya tarian-tarian itu, tahu nggak tarian-tarian itu yang harga 2 jutaan itu, 2,5 juta, yang ada versi Balinya kemarin warna biru, betul. Ya kan, yang langsung habis itu, entah kenapa kok bisa langsung habis. Iya bisa langsung habis dong, langsung terjual lagi di online 3 juta soalnya. Langsung digoreng 3 juta. Gue akan lebih baik pakai ini. Iya sih. Bukan karena gue nggak punya. Ada, udah saya patah gue pakai. Ada, gue punya kok itu. Dari zaman dulu udah pakai. Itu harganya masih bener ya? Masih 600, sesuai sama 500 gue beli teknologinya iya, lah. Sesuai. Iya. Itu juga karena air, serut. Kalau kena air langsung meluncur gitu. Tapi cukup lucu. Ini juga sepatu yang enak buat dipakai loh. Iya. Sangat enak. Gue pikir dari awal, ini cuma gue beli buat style doang. Ya si Marque gue beli buat style doang. Gue pakai jalan, tapi ini baru di mall doang di Jakarta. Gue nggak berani kalau sampai yang 20.000 itu gue nggak berani ya. Soalnya tipis kan betul. Gue nggak berani, gue nggak tahu apa rasanya di kaki gue gitu.
Tapi mungkin kalau lu yang pakai, karena bobot ya, Ya. mungkin nggak masalah pakai dia. Gue pakai ini saking udah ada juga warna hitam atasnya apa corduroy warna hitam hijau. Itu kalau nggak salah pernah sampai 3 bulan berturut-turut. Gue pakai dan gue sempat tunjukin juga ada beberapa bagian yang udah mulai tear out saking sering kena becek terus kena aspal yang sangat rata ya di Indonesia ya. Nggak ada komplain sama sekali. Ini terlepas dari ingat harganya ya. Anggaplah memang dikasih sama orang terus dipakai aja gitu. Ya. Itu dari mulai pertama cushioning insole-nya itu suportif banget di kaki. Itu jatuhnya lebih surprising ya. Iya, jatuhnya kalau sekarang ada orang yang bahkan nanyain gue perlu pakai insole tambahan nih karena insole sepatu yang gue beli itu kurang nyaman, kurang tebel gitu. Dia pengen yang empuk. Pasti gue arahin buat lo ambil aja karena mereka jual juga insole-nya. Ini insole-nya enak sih. Insole-nya enak banget. Dan ini pertama kali gue ngerasain bahwa insole ngebantu total sepatunya. Iya. Karena beberapa sepatu tuh insole membantu memang, tapi midsole-nya yang gede ini itu tetap nomor 1. Iya, pasti. Insole-nya bantu. Kayak kaki kita daki ini insole-nya bantu. Tapi kalau misalnya keras aja. Iya kan sih. Gitu, kan? Kan ya karena midsole-nya juga. Tapi ini di sepatu, spesifik di sepatu ini insole-nya ngefek banget dan collar sepatunya ya ampun enak banget. Iya. Pinggiran tuh enak banget. Dari antara ini semua rasanya collar sepatunya paling enak ini. Kalau upper menurut gua Honjo ini enak. Oke. Empuk banget, upper tuh enak banget. Iya kan? Upper tuh enak banget kalau Honjo nih. Upper enak. Sayangnya tuh empuknya itu malah jadi masalah kalau buat gue. Nambah masalah. Karena pertama udah terlalu empuk, terus pinggirnya jadi begitu-begitu goyang-goyang. Tapi ya lagi-lagi ya tergantung berat ya. Jadi jangan disamain. Tergantung berat. Kalau berat badan kalian emang agak di upper side gitu, agak besar kalian, empuk itu bisa jadi masalah. Ya, cushioning itu penting tapi empuk itu bisa jadi masalah. Ini salah satu yang menarik. Yang gue belum nyobain Bristol-nya. Oke. Karena gue liat Bristol uppernya itu lebih enak. Ini kan gue ada komplain soal lidahnya nih ya, yang main-main kanan kiri. Nah kalau Bristol kayak lidahnya lebih mantep deh. Karena itu sepatu performance-nya ya. Nggak sepatu jalan juga. Sepatu jalan juga ya. Bristol sama Brisbane soalnya bentuknya kan tampak lebih. Iya tapi dimasukin kategori yang sama. Di kategori yang sama sepatu jalan. Okay. Jadi Bristol sama ini gue pilih karena gue cari warnanya sih. Asik. Warnanya asik bisa masuk kemana-mana. Soalnya kan sama kulit jatuhnya. Betul, ya. Gitu. Orang bilang wah masuknya kemana? Bajunya pakai apa? Lah ini kan kenanya ke kulit. Ini desert look juga gitu loh. Jadi kayak desert look iya desert look ya. Ada yang merasakan kayak sepatu ini ya, sepatu kayak apa sih army gitu gitu. Pas dilihat lagi bukan. Sekilas tuh kayak sepatu army gitu karena warnanya. Kalau tinggi mungkin orang makin mikir. Iya betul. Cuman overall 4 sepatu ini mau Honjo yang banyak banget dibeli orang itu emang enak. Terus kita dake ini emang enak. Tapi kalau gua disuruh milih untuk jalan kaki yang masif yang jauh gitu ya, gua akan ambil Ortus 8 ya sih. Oke. Pada akhirnya harganya memang sesuai. Lumayan lebih tinggi dibanding yang lain. Ya lebih tinggi dibanding yang lain. Tapi gua nggak tahu apakah mungkin Bristol juga enak atau mungkin ada yang lain yang emang nggak bisa masuk ke gue. Mungkin sepatu lokal juga ada yang enak. Dan gua ada melihat beberapa sepatu lokal ada yang udah mulai mirip-mirip ini juga bentuknya. Oke. Jadi mungkin kedepannya akan nyobain yang itu juga. Tapi untuk sementara waktu gua harus bilang bahwa si Ortus 8 ini juara. Oke, ini juaranya terbaik. Dengan harga cuma berapa? 599. Itu kayak insole-nya doang ya kalau di situ ya. Ya dapat tali sepatu lah. Dapat tali sepatu. Kalau di brand itu dapat tali sepatu kayaknya gitu ya. Dapat tali sepatu doang gitu. Sama mungkin untuk sepatu mall, saya rasa Markio ini luar biasa. Untuk sepatu mall iya. Ya. Untuk sepatu mall ya. Kita bicara mall Jakarta ya yang gede-gede banget. Karena buat jalan di aspal aja atau di trotoar aja itu nyaman. Apalagi di jalan mall-mall kita yang mewah itu kan. Mall-mall di Indonesia itu kan mewah loh Pak. Iya sih sebetulnya iya kan? Sebetulnya di Jakarta tuh mallnya gede-gede mewah-mewah gitu ya. Betul. Enak. Cuman mungkin gak enak. Jadi lebih enak. Yang kulitnya gak enak ditekukannya. Krisnya gak enak bentuknya. Kayak paper like ya. Kayak kalau krampol. Iya, gak garis aja gitu. Jadi kayak orang lihat tuh kulit bukan sih. Kan gitu. Iya. Kulit bukan sih. Tapi terlepas dari itu enak kok. Kalau mau yang lebih
tampilannya lebih kelihatan fit terus, maksudnya jatuhnya oke terus ya ambil yang corduroy aja. Itu ya, lebih betul, yang corduroy lebih tahan dan warna hitam juga. Sayangnya kan. corduroy gak ada yang gede Pak. Iya itu sih. Corduroy startnya emang kecil. Dia bikin size Sampai gede itu baru sekarang yang masih ini. belum ada Sampai yang sekarang gede gak ada. Bahkan sampai sekarang mungkin udah gak ada lagi corduroynya. Ya. Saya belum ngecek lagi sih. Tapi setelah ini kayaknya setelah denger review si Brisbane ini bakal coba nyelam lebih dalam lagi ke sepatu-sepatu lokal sih. Iya. Soalnya sepatu lokal memang ternyata saya harus setuju sih sama teman kita yang kemarin ramai sekali itu ya. Yang bilang katanya yang S itu kok ngapain gitu yang itu. Gue sebagai pemilik 3 pasang, ya cuma 3 pasang. Udah pernah ngerasain akan bilang bahwa kalau mau keluar duit sih kalau nanggung ya lokal aja. Iya juga sih. Udah lokal aja. Lu bayangin aja deh, satu lokal bisa ngambil 4 biji kayak begini, bisa styling yang berbeda-beda, harganya baru separuh dari satu sepatu. Dan kalian udah bisa rotasi. Udah bisa rotasi, udah bisa pilih-pilih gitu. Mungkin kelemahannya adalah gue belum bisa nemu mana nih, ada nggak sih yang pakai yang empuk. Kayak kemarin di Balance nemu tuh empuk, atasnya Gore-Tex, bawahnya Vibram. Kayak mimpi kan, iya harga 1 koma. Nah itu kayak mimpi kalau kayak gitu. Itu belum tercapai ke situ, tapi sudahlah itu terlalu kemana-mana lah. Itu pun 1,6 atau 1,7 berarti dapat 3 biji kan di sini. Tapi maksudnya yang dicari adalah yang seperti itu kan, bukan yang harus benar-benar Vibram. Maksudnya ada brand Vibramnya. Enggak, sebetulnya yang penting kan empuk. Ya. Terus kalau bisa basah nggak licin, nggak gitu licin kan. Dan nggak langsung masuk ke dalam kaki. Iya gitu. Kalau bisa kayak begitu, tapi kan ya sementara belum lah. Ya sekarang gini aja deh, kalau kalian mau jalan-jalan keluar gitu ya, atau kemanapun lah jalan-jalan jauh gitu, sedemikian murahnya ini sepatu, beli 2 aja gimana? Bawa 2, ya kan? Ya, satu basah, keringin, pakai yang satunya lagi gitu. Masih dapat experience yang sama, pengalaman yang sama. Ya ambil 2 lah, 2 dari yang mana ini, atau kayak gue ambil 2 kayak begini masih oke. Gitu. Jadi yang gue mau share adalah sebetulnya hasil kemarin gitu. Kemarin gue sempat bilang sih ini Ortus 8 versus Kitadake gitu kan. Hasil akhirnya fitting, terus kenyamanan pakainya, kalau bisa kestabilannya surprisingly Kitadake. Kitadake enak banget di situ. Tapi kalau lu mau jalan jauh, badan lu berat, ya Ortus 8 udah. Ortus 8 yang Brisbane, dan kemungkinan Bristolnya juga. Gue mencoba sih Bristolnya. Ya, nyoba lagi beli lagi dong. Tapi intinya gue surprise bahwa sepatu lokal itu mau diajak serius udah bisa gitu. Jadi gue bisa meninggalkan Solar Boost gue dengan tenang. Yang bisa istirahat ya. Sudah mulai habis Pak bawahnya. Terlalu banyak diandelin tuh udah berapa negara itu. Itu Solar Boost itu udah berapa negara. Jadi dia bisa istirahat dengan tenang kayaknya. Karena brand-brand lokalnya udah bisa nutupin gitu. Jadi Bapak kapan mau coba brand lokal lagi yang begini? Harusnya secepatnya sih, karena udah dipakai puluhan ribu langkah dan masih terasa nyaman. Apalagi pertimbangannya coba. Maksudnya udah layak coba, udah mungkin bukan rekomendasi yang absah, tapi seenggaknya udah layak dilirik. Yes, betul. Udah layak dilirik oleh siapapun. Udah banyak yang ngomong bahwa begitu, dan kemarin gue nyoba dengan cara yang paling ekstrim kalau menurut gue. Iya. Ya, mungkin ada yang bisa nyoba lagi lebih ekstrim, ya kabar tulis aja di dalam komentar ya. Tapi kayaknya nggak buat naik gunung juga kan? Nggak. Kalau trekking tipis-tipis, oke. Gue akan bilang malah ini ya dengan bawahnya yang seperti ini sebetulnya lebih enak gitu. Kalau mau trekking tipis-tipis lah ya, nggak bener-bener ya, nggak serius banget. Tapi buat lari sih enggak. Gitu. Jangan trail run juga pakai ini ya, agak beda ya. Berat banget soalnya, berat banget. Gitu. Oke, jadi gitulah kira-kira sharing gue setelah berapa tuh sebulanan nyobain 2 ini, sebulanan lebih nyobain 2 ini, dan luar biasa ya nyobainnya langsung Turki seminggu, Taiwan seminggu. Sama plus di dalam negeri juga nyobain gitu. Cuma ya memang tetap butuh perbaikan di mana-mana buat semuanya. Tapi untuk harganya I'm not really not complaining. Ada yang bilang itu lebih mahal, sesuai. Berarti pricing udah oke. Terus kalau dia bilang kita lagi susah dicari, wajar karena emang bagus.
karena emang enak buat dipakai, buat harian mau enak banget. Kayaknya mau nyari yang hitam-hitam deh, lucu. Biar lebih tenang juga pasti pakai ya. Iya betul, yang hitam-hitam tenang karena nggak gampang kotor. Jadi kalau lihat sepatu, jangan ngebandinginnya antara lokal sama internasional karena sekarang udah blur banget tuh Udah garisnya. blur, betul, gue setuju, udah blur. Karena harganya udah sesuai nih. Kita bisa dapat harga yang sesuai. Iya. Lo mau naik nih 1,6 juta, 2 juta, 3 juta, bisa. Make sure teknologinya emang mumpuni. Iya. Gitu. Lo gak punya budget, turun ke bawah, ada yang bisa. Dan itu di brand lokal. I would say memang skip yang nanggung. Iya. Skip yang nanggung. Jangan. Udah ada ternyata ya. Sudah ada, lokal aja udah gitu. Lebih nyaman tapi lebih murah. Jauh lebih murah. Gitu. Oke? Ya. Oke, kalau gitu. Terima kasih atas pencerahannya. Ya, jadi saya akan coba segera ini. Berarti ditunggu ya. Mungkin coba yang lain yang ini juga buat coba jalan. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Jadi gantian reviewnya. Oke, boleh. Oke, kalau gitu. Sip, kalau gitu. Ya, sampai sini dulu. Sampai jumpa lagi di podcast sepatu berikutnya.